Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia kita dapat berkumpul di tempat ini. Salam serta salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat di semua di akhirat kelak. Baik, tanpa berlama-lama perkenalkan nama saya Khalifik. Nama saya Sudi. Nama saya Ida. Di sini kami akan memaparkan menjawab 5 pertanyaan pada mata kuliah landasan pendidikan. Yang pertama, bagaimana perkembangan sistem pendidikan di Indonesia dari masa ke masa? Perkembangan sistem pendidikan di Indonesia dari masa ke masa merupakan sistem pendidikan yang telah mengalami perubahan besar sejak masa kerajaan kolonial hingga era modern. Pada masa kerajaan, pendidikan bersifat informal dan terbatas pada kalangan bangsawan. Pada masa kolonial Belanda, pendidikan formal mulai diperkenalkan, namun aksesnya sangat terbatas dan diskriminatif terhadap pribumi. Setelah kemerdekaan, pemerintah berupaya memperluas akses pendidikan melalui program wajib belajar dan pembangunan sekolah di berbagai daerah. Era Orde Baru menekankan pemerataan dan pembangunan nasional melalui pendidikan. Sedangkan era reformasi hingga sekarang fokus pada inovasi kurikulum, pemanfaatan teknologi, dan pendidikan karakter. Namun, tantangan seperti kesenjangan akses dan kualitas pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah hingga saat ini. Yang kedua, apa peran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan Indonesia? Peran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai tokoh pendidikan nasional Indonesia. Ia mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922 yang membuka akses pendidikan bagi rakyat tanpa membedakan status sosial. Ki Hajar Dewantara juga memperkenalkan semboyan yaitu Tutur Handayani yang menekankan pentingnya peran guru dalam mendampingi siswa. Ia menanamkan nilai-nilai kebangsaan, kemerdekaan, dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak Indonesia, serta memperjuangkan pendidikan yang merata dan berlangsung karakter. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana pendidikan kolonial mengaruhi sistem pendidikan kita saat ini? Jawabannya, pengaruh pendidikan kolonial terhadap sistem pendidikan saat ini. Sistem pendidikan kolonial Belanda meninggalkan jejak penting dalam pendidikan Indonesia. Kolonialisme memperkenalkan sekolah formal, metode pengajaran barat, serta membuka akses pendidikan bagi kalangan bangsawan pribumi. Namun, sistem ini juga menciptakan ketimpangan akses pendidikan dan diskriminasi sosial. Dampak positifnya, muncul golongan terpelajar yang kemudian menjadi kelompok perjuangan kemerdekaan. Sampai sekarang, beberapa struktur pendidikan dan metode pengajaran masih dipengaruhi oleh warisan kolonial, meski kelabarannya disesuaikan dengan kebutuhan nasional. Yang keempat, mengapa memahami sejarah pendidikan penting bagi calon guru? Pentingnya memahami sejarah pendidikan bagi calon guru yaitu untuk memahami sejarah pendidikan penting yang dapat membangun karakter, wawasan kebangsaan, dan kemampuan berpikir kritis. Sejarah pendidikan mengajarkan nilai-nilai kepahlawanan, keteladanan, dan semangat pantang menyerah yang penting dalam membentuk kepribadian siswa. Dengan memahami sejarah, calon guru dapat menginspirasi siswa untuk mencintai tanah air, menghargai perbedaan, dan berkontribusi pada kemajuan bangsa. Pengetahuan sejarah juga membantu guru menanamkan nilai-nilai moral dan kearifan lokal dalam proses pembelajaran. Yang kelima, apa pelajaran yang bisa diambil dari sejarah? Dari sejarah pendidikan, kita belajar pentingnya akses pendidikan yang merata, relevansi kurikulum dengan kebutuhan zaman, serta perlunya inovasi dan adaptasi terhadap perubahan. Sejarah juga mengajarkan bahwa pendidikan adalah alat penting untuk membangun karakter bangsa,
memperjuangkan keadilan sosial, dan mempersiapkan generasi penerus yang kreatif, inovatif, serta berdaya saing global. Selain itu, sejarah pendidikan menegaskan pentingnya peran guru sebagai agen perubahan dan pembentuk karakter bangsa. Baik, sebelum ke kesimpulan, kami adakan sesi tanya jawab. Jadi kesimpulannya, perjalanan pendidikan di Indonesia adalah proses panjang yang penuh tantangan dan inovasi. Dari masa kolonial ke era modern, perubahan sistem pendidikan selalu dipengaruhi oleh dinamika sosial, politik, dan budaya. Ki Hajar Dewantara menjadi tokoh sentral dalam memperjuangkan pendidikan yang merata dan berkarakter. Warisan pendidikan kolonial membawa dampak positif dan negatif yang masih terasa hingga kini. Memahami sejarah pendidikan sangat penting bagi calon guru untuk membentuk karakter, wawasan, dan semangat kebangsaan. Pelajaran utama dari sejarah pendidikan adalah pentingnya akses yang adil, inovasi, dan pendidikan karakter bagi kemajuan bangsa. Baik, kami akan melanjutkan presentasi selanjutnya dengan materi atau topik evaluasi kebijakan pendidikan dari infrastruktur fisik ke pengembangan sumber daya manusia. Ya, di sini ada latar belakang. Pendidikan di Indonesia mengalami perubahan signifikan seiring perkembangan sosial, politik, dan ekonomi. Awalnya, fokus pembangunan pada infrastruktur fisik seperti sekolah dan fasilitas pendidikan. Saat ini, kebijakan bergeser ke pengembangan sumber daya manusia atau SDM, unggul dan berdaya saing global. Selanjutnya, masa kolonial, infrastruktur, dan diskriminasi, yaitu pendidikan didesain untuk kepentingan kolonial, akses sangat terbatas dan diskriminatif. Terus, infrastruktur pendidikan hanya untuk elit dan sebagian kecil pribumi. Yang terakhir, pendidikan belum diarahkan untuk pengembangan SDM bangsa sendiri. Awal kemerdekaan pemerataan akses, yaitu pemerintah fokus pada pemerataan akses pendidikan dan pengembangan sekolah dasar di berbagai wilayah. Tantangan utamanya keterbatasan infrastruktur guru dan sumber daya. Pendidikan mulai diarahkan untuk membangun karakter dan identitas nasional. Pada masa Orde Baru, ekspansi infrastruktur dan wajib belajar diterapkan. Kebijakan wajib belajar 6 dan 9 tahun untuk memperluas akses pendidikan. Pembangunan sekolah dan universitas secara masif dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Fokus utama tetap pada infrastruktur fisik dan pemerataan akses. Namun, kualitas dan ketimpangan masih menjadi isu pendidikan pada saat era Orde Baru. Selanjutnya, reformasi, desentralisasi, dan awal transformasi SDM, yaitu desentralisasi pendidikan, otonomi daerah dalam pengelolaan pendidikan, mulai muncul kebijakan yang menekankan kualitas, inovasi, dan pengembangan SDM. Yang terakhir, tantangan, ketimpangan kualitas antara daerah, perkotaan, dan pedesaan. Lanjut ke era digital dan merdeka belajar fokus pada sumber daya manusia. Transformasi pendidikan digital, pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran yang lebih inklusif dan adaptif. Kebijakan merdeka belajar, fleksibilitas kurikulum, penguatan karakter, dan pengembangan keterampilan abad ke-21. Pemerintah menyiapkan anggaran besar untuk pengembangan sumber daya manusia, penguatan PAUD, sekolah penggerak, serta pendidikan vokasi.
Contoh program pengembangan SDM. Ada sertifikasi dan pelatihan guru secara berkelanjutan. Yang kedua, program beasiswa penguatan pendidikan vokasi dan kemitraan dengan industri. Yang ketiga, pengembangan riset dan inovasi serta integrasi teknologi dalam pembelajaran. Selanjutnya, tantangan dan rekomendasi. Ketimpangan akses dan kualitas pendidikan antar daerah. Ketersediaan tenaga pendidik yang kompeten dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Yang terakhir, rekomendasi pemerataan infrastruktur, peningkatan kompetensi guru, kolaborasi dengan industri, dan inovasi teknologi pendidikan. Kesimpulannya, polisi kebijakan pendidikan Indonesia berbeda dari pengembangan fisik ke pengembangan sumber daya manusia sebagai investasi masa depan bangsa. Transformasi ini menuntut adaptasi, inovasi, dan kolaborasi semua pihak untuk menciptakan sumber daya manusia unggul dan siap menghadapi tantangan global. Baik, dari dua paparan tadi, kami akan membuka sesi tanya jawab. Yang mana pasal itu? Hah? Yang pertama itu tentang sejarah pendidikan. Ada 5 pertanyaan tentang sejarah pendidikan. Apa sih yang kedua? Bagaimana sistem pendidikan kolonial Belanda dengan sistem pendidikan nasional setelah kemerdekaan? Apa dibandingkan dengan pendidikan nasional setelah kemerdekaan? Bagaimana kebijakan pendidikan pada masa Orde Baru mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia? Tantangan yang dihadapi pendidikan di negara yang berkembang saat ini. Izin bertanya, saya Alia. Apa yang mempengaruhi perbedaan kualitas pendidikan di Indonesia dan di negara-negara yang berkembang, contohnya seperti Jepang?
Apa perbedaannya? Maju, negara maju, Ya, boleh negara maju. negara berkembang Indonesia. Ingin menjawab pertanyaan dari Kak Alifa, bagaimana sistem kolonial Belanda dalam pendidikan nasional setelah kemerdekaan? Sistem pendidikan kolonial Belanda sangat diskriminatif, memisahkan berdasarkan ras dan status sosial, dengan tujuan utama melayani kepentingan kolonial dan menyiapkan tenaga kerja murah. Bahasa pengantar didominasi Belanda. Kurikulum berorientasi barat dan akses pendidikan sangat terbatas bagi rakyat biasa. Pendidikan untuk pribumi hanya sampai tingkat rendah, sementara pendidikan tinggi hanya untuk elit tertentu. Setelah kemerdekaan, sistem pendidikan nasional Indonesia berubah total. Akses pendidikan terbuka untuk semua warga negara tanpa diskriminasi. Tujuan pendidikan untuk mencerdaskan bangsa dan membangun karakter nasional, serta kurikulum yang menempatkan nilai-nilai Pancasila, budaya bangsa, dan relevansi dengan kebutuhan masyarakat modern. Bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar utama dan sistem pendidikan dikelola oleh pemerintah Indonesia dengan prinsip keadilan dan kesetaraan. Pertanyaan kedua dari Ulfa, bagaimana pendidikan di era digital ini mempengaruhi metode pembelajaran? Mungkin untuk pengaruh dari era digital ke metode pembelajaran, contohnya dulu itu metodenya masih sangat-sangat tradisional, yaitu metode ceramah. Berbeda dengan sekarang, guru-guru lebih kreatif dan inovatif dalam metode pembelajaran. Contohnya menggunakan PowerPoint interaktif. Jadi PowerPoint yang bisa seperti aplikasi dan juga untuk memaparkan materi agar siswa tidak bosan dengan diselingi oleh video, edukasi, dan penjelasan materinya dari video, enggak hanya guru berceramah. Jadi era digital itu sangat berpengaruh di metode pembelajaran saat ini. Ya lebih agar lebih inovatif jadi biar siswa itu nggak bosan dan ngantuk cuma ngedengerin gurunya berceramah. Menjawab pertanyaan dari kita. Apa tantangan yang dihadapi pendidikan di negara yang berkembang saat ini? Perkembangan saat ini. Negara berkembang. Tantangannya pasti ada kan ya, semua apa yang kita lakukan itu pasti ada tantangannya, masih diuji ya, tidak ada yang sempurna. Tidak ada perjalanan yang mulus. Salah satu tantangannya itu kesenjangan akses pendidikan. Seperti banyaknya anak di negara berkembang, kesulitan akses pendidikan berkualitas terutama di daerah terpencil. Jadi sekarang itu masih banyak sekolah-sekolah yang kualitasnya itu kurang, tidak layak untuk dipakai. Seperti di pedesaan-pedesaan terpencil, daerah-daerah pokoknya pelosok. Ya itu. Terus yang kedua, kualitas pendidikan yang belum merata. Kualitas pengajaran dan fasilitas pendidikan sangat timpang antara daerah perkotaan dan pedesaan. Banyak sekolah kekurangan fasilitas dasar, laboratorium, perpustakaan, ruang kelas layak sehingga proses pembelajaran tidak optimal. Jadi kurangnya akses di sekolah seperti laboratorium banyak sangat penting, perpustakaan. Ya di internet kan fasilitasnya gitu ya. Ya fasilitasnya kurang. Itu salah satu tantangannya. Tidak maksimalnya merata terus.
Menjawab pertanyaan dari Nabila, bagaimana kebijakan pendidikan pada masa Orde Baru mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia? Dampak positifnya adalah yang pertama ada peningkatan akses dan pemerataan pendidikan. Mungkin pada zaman kolonial akses pendidikan itu sangat-sangat terbatas dan bahkan sampai kalau tidak salah itu wanita itu tidak bisa bersekolah dan hanya laki-laki yang bersekolah, itu pun cuman agar dia bisa membaca. Perempuan itu nggak sama sekali dibolehkan sekolah kecuali kalangan-kalangan yang bangsawan gitu. Jadi pada saat Orde Baru akses pendidikan dan pemerataan pendidikan itu mulai ditingkatkan, itu lebih merata karena tidak adanya penjajahan. Terus pembentukan identitas nasional dan karakter. Pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia Pancasila melalui mata pelajaran pendidikan moral Pancasila atau PMP pada masa Orde Baru. Dan integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum sehingga memperkuat identitas nasional dan loyalitas masyarakat terhadap negara. Ada juga dampak negatif kebijakan pemerintahan Orde Baru, yaitu ada sentralisasi dan standarisasi yang berlebihan. Sistem pendidikan sangat terpusat di pemerintah pusat, mulai dari pengelolaan kurikulum hingga evaluasi. Kualitas pendidikan yang tidak merata, meski aksesnya meningkat, kualitas pendidikan masih timpang antara wilayah perkotaan dan pedesaan seperti yang tadi disampaikan. Dan kualitas guru juga masih kurang memadai. Peningkatan jumlah guru tidak diimbangi dengan kualitas yang memadai. Banyak guru diangkat melalui program darurat dan pelatihan yang singkat sehingga tidak maksimal dalam pengajaran. Terakhir pertanyaan dari Alia, apa yang mempengaruhi perbedaan kualitas pendidikan di Indonesia dan di negara-negara maju? Negara Indonesia yang saat ini masih disebut negara berkembang, yaitu negara yang masih belum bisa meratakan dari akses pendidikan, ekonomi, dan kualitas negaranya. Beda sama Singapura yang dia bisa memanfaatkan sumber daya manusia sehingga bisa meningkatkan negaranya. Walaupun Singapura itu lebih kecil dari Indonesia, tapi Singapura sudah bisa disebut sebagai negara maju, beda dengan Indonesia. Indonesia masih negara berkembang. Jadi perbedaan dalam pendidikan itu, Indonesia itu masih belum merata, kayak ke pedesaan, ke pelosok-pelosok itu masih belum bisa merata karena saking luasnya negara Indonesia. Itulah mengapa alasan Indonesia masih disebut negara berkembang dan pendidikannya juga masih stagnan. Alasan lain, Indonesia itu kurikulumnya itu berganti-ganti setiap pergantian presiden. Setiap pergantian presiden itu berganti kurikulum. Berbeda dengan negara lain. Contohnya pada saat ini negara maju yang pendidikannya nomor 1 itu kalau nggak salah Finlandia. Di Finlandia itu kurikulumnya itu tidak berganti tapi diperbarui dengan keadaan Menyesuaikan gitu. era globalisasi dan juga keadaan negaranya. Jadi kurikulum itu terus berkembang. Jadi yang diganti itu cuma hal yang sudah tidak relevan diganti, tapi tidak mengubah secara keseluruhan. Berbeda dengan Indonesia kan, setiap ganti presiden ganti juga kurikulum sehingga pendidikannya itu masih belum merata gitu. Kadang ada yang pendidikan itu masih di sini, yang ini udah maju. Jadi sangat-sangat tidak bisa merata secara keseluruhan kalau kurikulumnya masih berganti-ganti. Berbeda dengan negara-negara maju yang kurikulumnya itu masih itu saja, cuman hanya diganti beberapa hal yang kurang relevan dengan zaman sekarang. Dan guru-guru di sana juga lebih dimuliakan gitu. Bahkan sampai gaji gurunya itu ada yang 20 juta ke atas, ada yang sampai 30 juta, sehingga guru-gurunya juga lebih nyaman dan memaksimalkan kemampuannya untuk mengajar di sekolah. Berbeda dengan di Indonesia yang kualitas gurunya menurun itu karena gajinya kurang kecil. Ya baik, sangat cukup sekali, terima kasih.
Ya, sekian pemaparan dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi